kalau saya memang betul-betul 100% saya ikut agama Islam ini karena Allah, insya Allah Allah akan gerakan hati orang tua saya untuk nerima saya itu yang begini sekarang ini. Walaupun ngutang, saya beli ini, saya pakai jilbab ini ngutang. Saya hapus semua foto yang minimalis-minimalis pakaiannya di situ yang buka semua saya hapus semua. Sama saya bilang, kamu jangan terlalu sering masuk keluar masjid, nanti mau jatuh cinta dengan masjid. Alhamdulillah apa yang dikatakan sama saya itu terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf semua, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di studio lagi. Setelah beberapa hari yang lalu saya berkunjung dan berkeliling ke Sulawesi Utara. Pertama saya ke Manado, kemudian ke Bitung, kemudian dari Manado saya terbang lagi ke Pulau Sangihe. Nah, di sana di Pulau Sangihe ini kita bertemu banyak saudara-saudara kita, terutama yang mualaf. Dan alhamdulillah di sana juga kami sempat ke beberapa pulau lainnya, yaitu ke Pulau Beng, kemudian ke Pulau Tinakareng, kemudian ke Pulau Lehimi. Dan itu saya ke sana itu dalam rangka untuk silaturahmi kepada saudara-saudara mualaf kita di sana, sekaligus mendistribusikan Al-Quran wakaf atau mendistribusikan Al-Quran yang sudah Anda wakafkan ke Badan Wakaf Al-Quran. Jadi perjalanan saya itu luar biasa selama kurang lebih 1 pekan. Saya di Manado, Bitung, sampai ke pulau terpencil yaitu Pulau Beng. Itu saudara-saudara muslim bisa di sana, termasuk mualaf, itu memang sangat butuh perhatian kita. Jadi seperti narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Cici atau Ibu Mercy. Beliau juga seorang mualaf yang kegiatannya sangat aktif di Pulau Sangihe untuk mendakwahkan Islam di sana. Jadi kita hari ini akan ngobrol dengan beliau. Kita akan bahas bagaimana beliau ini bisa tertarik dengan Islam. Baik, langsung saja ke Ibu Cici. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu lagi di rumah ya? Karena Iya, memang terputus tadi, Pak. terputus tadi ya. Karena memang jarak kita jauh, jadi mohon dimaklumi para pemirsa. Tapi insya Allah kita akan berikan yang terbaik untuk pemirsa semuanya atau untuk sahabat wakaf. Ibu Cici, bisa dengar suara saya? Oh baik, nampaknya memang ada sedikit gangguan sinyal di sana. Jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa yang kita bawa ke Manado dan Sangihe itu adalah Al-Quran. Sebanyak sekitar 10.000 Al-Quran kita bawa ke sana. Dan Ibu Cici ini termasuk orang yang memang turut membagikannya kepada saudara-saudara mualaf kita di sana. Ibu Cici? Iya, iya. Ya, alhamdulillah sudah tersambung. Ibu, kalau boleh tahu, eh, waktu itu kenapa Ibu bisa masuk Islam gitu Bu? Karena ini menjadi penting ya buat kita. Boleh diceritakan ya Bu ya? Iya, boleh. Ya, jadi asal mulanya ini ya. Asal mulanya saya itu masuk Islam itu karena faktor pernikahan. Faktor pernikahan dengan suami sehingga saya harus memutuskan untuk mengikuti agama sang suami. Tapi di saat saya menikah dengan suami, itu itu sebenarnya hanya sebagai administrasi saja. Maksudnya di sini saya itu waktu masuk Islam itu
bagaimana ya, bukan secara paksaan juga, tapi hanya sebagai ya udah supaya ini mau nikah, ya udah saya ikut aja dengan suami saya, ikut agamanya, ikut masuk Islam. Tapi di saat saya masuk Islam itu belum sepenuhnya saya mengikuti semuanya. Jadi cuma saat syahadat saja, cuma di saat syahadat. Setelah itu saya kembali ke kehidupan seperti sedia kala, kembali ke agama Kristen saya. Saya sempat masuk gereja lagi. Itu di awal awal pernikahan ya, awal pernikahan. Karena memang di saat itu saya sudah masuk Islam, tapi Islamnya belum masuk ke dalam hati saya. Oke. Berarti dulu itu memang hanya karena mengikuti suami dan untuk bisa lolos administrasi pernikahan ya. Iya, itu lah salah satu niatan saya untuk masuk Islam itu. Karena memang nggak ada sama sekali apa keinginan, maksudnya di sini belum ada keinginan sama sekali untuk saya mengikuti semua ajaran Islam sepenuhnya. Jadi di saat itu saya kan juga berpikir, oh yang penting udah nikah sama suami, setelah itu saya mau ngapain aja, terserah saya, yang penting kan udah sah lah gitu, udah halal lah. Tapi di saat itu juga suami juga belum ada paksaan, memang tidak ada sama sekali. Jadi di situ dia cuma bilang sama keluarga saya kalau Islam itu tidak agama yang tidak ada paksaan. Jadi kalau di suatu hari nanti, kalau si ini mau ikut agama Islam 100%, itu berarti bukan keinginan saya, bukan paksaan dari saya. Itu mungkin keinginan dari dalam hatinya sendiri. Karena kemarin kan pas sebelum ijab kabul, kita kan menikah itu hari Jumat. Di hari Kamis itu kita tuh kumpul keluarga inti sih, mama, papa, kakak, adik semua kumpul. Jadi di situ mama saya bilang, boleh, ini boleh nikah sama kamu, masuk Islam, ikut sama kamu. Sebenarnya kan kalau mau kedua orang tua saya itu, si suami saya itu yang ikut dengan saya. Tapi dia bersikeras, dia bilang dia nggak ada mau ikut dengan kami ke agama Kristen. Tetap dia berpegang teguh pada agama Islam. Jadi keluarga kami berembuk, oke, silakan si boleh masuk Islam, tapi dengan syarat harus ada hitam di atas putih katanya. Hitam di atas putih itu persyaratannya cuma masuk Islam di saat hari Jumat itu saja. Setelah menikah itu, si kembali lagi ke agama dengan orang tua kami. Ikut kembali ke agama Kristen. Jadi di situ sebelum ditandatangan, sebelum suami saya tanda tangan, dari situ dia langsung bilang, ya sudah kalau memang di kemudian hari itu yang tadi, di kemudian hari nanti kalau si itu mau ikut 100% agama Islam, itu bukan paksaan dari dia ya, itu bukan paksaan, tapi itu mungkin keinginan dari dirinya sendiri. Jadi lah di situ, di saat hari Jumat itu, di saat ijab kabul sebelum Jumatan, yang jadi saksi di situ kedua orang tua saya, kakak beradik saya, serta saudara-saudara saya. Tapi saudara saya ini sudah Islam ya, memang sudah Islam, keluarga yang Muslim lah. Jadi di situ tidak ada pertentangan di saat ijab kabul, di saat persyahadatan itu. Jadi saya masuk Islam dulu, setelah masuk Islam baru lanjut dengan ijab kabul. Iya. Jadi di situ orang tua sama keluarga saya itu saksi di saat saya persyahadatan, saksi juga di saat saya ijab kabul. Masya Allah. Di situ orang tua saya sih anseng karena pikirkan, oh dua itu kan nanti habis ini kan balik lagi, nggak ada mau ikut sama dia 100%. Jadi anseng dia nggak ada perlawanan sama sekali karena di mereka ada surat katanya kan, ada surat perjanjian begitu. Jadi mereka iya. Dan setelah itu saya masih kan menikah itu bulan Oktober. Jadi Desember kan hari-hari seperti sekarang ini
saya itu sempat nakalan lagi. Astagfirullah. Saya sempat nakalan lagi di saat 2 bulan setelah menikah itu saya masih ikut nakalan sama keluarga saya. Astagfirullah. Nanti pas setelah 1 tahun kemudian anak pertama saya lahir, baru kita suami panggil, ayo kita hijrah. Kan abis menikah itu saya itu tinggal di Matahan keluarga, di rumah keluarga saya. Jadi nanti pas 1 tahun menikah abis lahiran, saya baru pindah ke Tahuna, kita hijrah. Kita berdua hijrah ke Tahuna, bertiga sama anak yang pertama, kita hijrah. Masya Allah, ternyata daya saya itu adanya di Tahuna, bukan di Tahan sana, bukan di Masya Manado. Allah. Masya Allah. Saya juga berpikir kalau misalnya saat itu saya mungkin keras ya sama suami saya tidak mau ikut saya, mungkin saya masih kafir ya. Alhamdulillah, Allah mudahkan semua. Allah mudahkan berarti saya di tahun sini kan Allah tahu di tahun sini lah hidayah saya akan mati. Masya Allah. Ya Allah. Itu memang menjadi salah satu hal yang membuat saya masih ya Allah apakah saya Islam karena setelah saya bersahabat saya masih masuk gereja lagi. Itu yang membuat saya masih merasa apa yang terjadi sekarang ini, karena kan setahu saya di saat saya masuk Islam itu tentu di saat saya yang masih Kristen kan ya sudah bersilakan, sudah dipulihkan lah. Tapi kan setelah saya masuk Islam itu saya kan masih gereja juga. Itu yang jadi tanda tanya masih ya Allah. Masya Allah. Saya masih jahil ya, yang jahil. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali saya bisa hijrah ke tahun ini dan jadi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti dulu Ibu, Memang masalah hidayah ini memang susah. Masya Allah. Iya Pak. Ya, berarti dulu Ibu ini ketika sudah masuk Islam secara formalitas ya. Nah kemudian Iya. itu sempat berapa lama Bu? Maksudnya jadi Islam KTP lah bahasanya gitu kan, masih masuk Iya, gereja. satu tahun itu. Sa- Saya kan waktu habis menikah itu, habis masuk Islam itu, kita berdua masih tinggal sama keluarga saya di Ratahan. Ratahan ini memang dia 98% itu Kristen semua. Di sana yang Islam cuma pendatang seperti pedagang di sana. Jadi bukan masyarakat tempatan. Jadi selama saya tinggal di Ratahan kurang lebih 3 bulan, kan saya nanti Januari menikah, kan saya Oktober, Januari saya sudah pindah ke Manado. Ratahan ini kan jadi kampung ya, kampung, dan perjalanannya dari Ratahan ini ke Manado pusat kotanya ini itu macam perjalanan darat. 2 Jadi jam ya. 3 bulan saya ya tiga bulan saya tinggal di Ratahan ini di rumah keluarga saya. Nah di situ kan masih sempat ada Natalan 1 kali, ada tahun baru 1 kali, jadi masih ikut masuk gereja Natal sama tahun baru. Nah pas Januari itu saya langsung ikut dengan suami ke Manado kerja. Dari situ kayaknya saya sudah nggak mau, bukan nggak mau juga sih, ada rasa perasaan sama suami kan nggak enak, maksudnya dia di rumah sini dia sholat tapi saya kok ibadahnya, saya berdoa lagi gitu. Jadi mulai dari pas tahun 2013 itu saya sudah mulai nggak masuk gereja lagi, sudah nggak ikut ibadah apa semua. Jadi itu terakhirnya itu di saat masih di Ratahan. Pas di Manado itu sudah nggak lagi. Ya tapi tetap ada penyesalan ya, walaupun karena kan pikir udah masuk Islam ya, udah Islam, jadi
Ya itulah itu nih. Itulah. Jadi Astagfirullahaladzim. pas 2013, iya 2013 itu kita pindah ke tahunnya itu sebelum puasa. Sebelum puasa. Hmm. Sebelum puasa suami bilang, oh ayo kita pulang ke rumah orang tua suami ke mertua, supaya kita bisa puasa bareng di sana. Karena ini mau pertama puasa kah, Mm-mm. setelah berkeluarga mau puasa. Nah, Masya dari Allah. situ, dari situ sebenarnya yang, oh ini udah tahun 2013 lewat ya, 2013 lewat. Dari situ sebenarnya awal mula saya menjemput hidayahnya di situ di tahun 2013 pas awal puasa awal terawih itu. Hmm. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas suami mau terawih, habis itu mau terawih, saya langsung katakan sama suami, saya juga mau ikut sholat. Dari Masya situ suami Allah. langsung nangis, ya Allah ini betul mau ikut sholat, iya betul mau ikut sholat. Itu nggak tahu kenapa kalau memang masalah mukena apa sama kan itu di saat mahar kan dikasih. Iya. Jadi saya pakai apa yang ada, Masya Allah. walaupun memang nggak tahu sama sekali ini mau mau apa, mau gimana, masih bingung kan. Mm-mm. Jadi kami arahkan, ayo tarawihnya sama-sama di masjid saja. Hah, ini baru pertama kali sholat, kenapa langsung di masjid ini? Ya, gimana ini mau apa yang mau dibilang, apa yang mau dilakukan? Jadi kami bilang, jadi nanti kalau mau sholat tarawih itu sholat isya dulu kan di masjid. Jadi berdirinya nanti paling belakang. Jadi awalnya itu hanya ikut gerakan. Suami bilang ikut gerakan aja dulu. Bacaannya nanti gampang belakangan. Yang penting gerakan aja udah betul, udah hafal, baru kita belajar di tahap bacaan. Karena ini bacaannya juga kan bahasa Arab. Ini masih belum mengerti. Jadi awal mula memang Islam itu masuk di saat saya pertama kali hingga tahun ini. Hmm. Masya Allah. Hingga tahun ini. Langsung langsung saya sendiri minta sama suami ini. Tapi juga saya di saat sebelum saya mau eh, ikut sholat sama suami, saya juga sudah perhatikan selama ini suami saya itu bagaimana. Suami saya juga kan aktivis dakwah ya, aktivis dakwah. Jadi dia di dalam rumah itu amalannya terjaga, Masya walaupun Allah. sama saya itu belum mendukung ya. Jadi dia dia sering taklim di rumah, baca-baca kitab, ngaji. Dia sholatnya juga begitu. Karena juga kan kita di Manado, jauhannya dengan masjid, jadi dia sholatnya masih di rumah. Tapi tetap terjaga. Waktu sholat pun waktu subuh pun saya yang bangunin. Karena pikir kan itu agamanya ya. Agama jadi kan saya harus sebagai istri harus mendukung juga dia mau organisasi saja. Itu yang waktu dulu. Masya Allah. Berarti sekarang kan Ibu Cici ini kalau secara perjanjian, ya kan? Ya, Perjanjian dengan waktu pas syahadat dulu ya. kurang. Itu bisa Ya, dikatakan ini gak sih? Ibu Cici melanggar perjanjian. maka itu makanya saya bilang dari awal, itu di saat perjanjiannya, kan ini perjanjiannya ditulis tangan bukan diketik secara formal lah, ditulis tangan. Tapi di situ ada pengecualiannya yaitu kata suami saya kan di situ, kalau misalnya suatu saat nanti saya yang masuk Islam atas kemauan saya sendiri, jadi perjanjian itu dibatal, otomatis langsung batal. Batal berarti ya. Berarti Jadi tidak melanggar ya. ya, tidak melanggar. Karena Ibu Jadi Cici, langsung, karena Ibu iya Cici, itu makanya ah, saya bilang kan, emang suami saya kan sama itu waktu kami menikah, habis menikah nggak ada sama sekali. Ayo yuk kita masalah apa sama ini apa, enggak, memang nggak ada sama sekali, dia nggak ada. Tapi yang saya perhatikan dari awal menikah itu sampai saya sampai di tahun itu yang mungkin saya rasa bergetar dalam hati itu amalannya itu. Saya Masya lihat Allah. sendiri memang bagaimana suami saya itu dia dalam rumah, dia bagaimana cara hidupnya, dia bantu istri, bantu apa semua. Ya, Dan ya, itu ya, ya. mungkin salah satunya. Itu makanya saya bilang, memang betul ya mau bergaul dengan orang yang bukan Ibu, seaktif dan mohon maaf itu Ibu, akhlak. Iya, lagi azan ya di sana ya? iya udah asar. Sebentar, kita dengarkan azan dulu. Masya Allah Ibu. Jadi
kalau secara perjanjian ya Bu ya, Ibu itu kan sekarang udah Islam secara menyeluruh lah ya, sudah menjadi aktivis dakwah juga kan. Nah, secara perjanjian itu Ibu tuh dibilang melanggar atau enggak sih Bu? Sebenarnya sih kalau mau ikut aturan keluarga saya melanggar. Memang pelanggaran yang fatal juga kan, karena ini menyangkut akidah ya, bukan Iya. masalah aturan apa. Soalnya kan yang bikin aturan itu orang tua saya. Nah di keluarga kita itu sepupu saya, tante saya, om saya itu semua pendeta. Saya dulunya kan di Oh. Kristen, waktu di Kristen, kita tuh Kristen Protestan yang karismatik. Oh. Kalau kalau masalah kan kalau memang karismatik kan banyak gerejanya. Mm-mm. Di Kristen itu memang banyak kan aliran-alirannya. Nah, jadi kita itu sampai dibilang aliran Kristen karismatik itu karena kita tuh fanatik, memang 100% fanatik. Jadi kalau memang di ada salah satunya mungkin yang menyeleweng, tetap yang kena kan keluarga orang tua. Jadi itu makanya dibikin surat keluarga itu kayaknya ini menurut menurut pikiran saya ya, kayaknya itu memang dibuat atas desakan mungkin karena dari om tante saya yang pendeta, sepupu saya juga, kakak sepupu saya juga kan pendeta gembala sidang di tempat gereja kami. Hmm. Kita kan kalau kan ngomongnya kan gembala Iya. karena alirannya karismatik ya. Kalau dia alirannya yang protestan itu yang biasa dia kan pendeta, tapi kalau sudah yang aliran karismatik itu gembala. Jadi Hmm. saya itu kayaknya domba yang sudah lari jauh, sudah nggak bisa didapat lagi nih, sudah nggak bisa Aduh. ditangkap lagi. Udah nggak bisa tangkap lagi. Malah Berarti, sekarang saya lagi berusaha tangkap mereka. oh oke. Kebalik ya jadi. Ya, Berarti kalau ini ya, secara apa ya? Kalau mereka kan menganggap Ibu Cici ini adalah domba yang lari. Nah, padahal kan gini Bu, Islam itu kan satu-satunya agama yang benar ya. Karena kalau iya, kita katakan paling benar, berarti kan ada kebenaran yang lain, gitu kan? iya, Nah, berarti kan betul. kalau misalkan Islam ini agama yang benar, kalau Ibu Cici mengajak keluarga untuk masuk Islam, berarti kan Ibu Cici mengajak kepada kebenaran dari yang salah, gitu kan? Iya, karena saya juga kan tidak tahu ternyata begini. Karena kan selama ini selama saya masih di agama Kristen, pandangan pandangan agama yang saya anut dulu itu pandangannya kan negatif ke agama Islam. Hmm. Negatif semua, walaupun saudara saya itu sepupu saya ada yang Islam, tetap pandangan kami itu negatif sama dia. Dia itu kan yang biasa bom-bom semua. Ya Itu Allah. maksudnya. Jadi itu makanya dari sini saya berusaha semaksimal mungkin saya mau mencerminkan agama Islam itu ke keluarga saya. Masya Allah. Kalau mau lihat, saya sempat bicara sama kakak beradik saya dalam satu pembicaraan yang santai, kan namanya juga kakak adik ya, kakak adik kan ada yang saling debat-debat begitu kan. Jadi di saat apa di saat kita lagi santai, kita lagi ngomong-ngomong, waktu saya pulang kampung, waktu saya pulang ke Ratahan yang beberapa tahun yang lalu, saya sempat kakak adik saya bilang, "Aduh, jangan terlalu apa, jangan terlalu ikut-ikutan, jangan terlalu dalam maksudnya. Masuk Islamnya jangan terlalu dalam. Nanti kalau sudah terlalu dalam, itu kayak yang di TV-TV itu pemberitaan yang Hmm. mungkin karena sudah apa yang pakai jubah hitam itu yang bom apa semua. Jadi katanya jangan. Lalu saya dari situ saya langsung bantah, saya bilang kalau kalian maaf, soalnya kan di keluarga saya tante saya sendiri kan ada yang mualaf, tante saya sendiri ada yang mualaf lagi, tapi
Dan karena suaminya mungkin agamanya Islamnya juga kurang, jadi bimbingannya ke tante saya ini kurang. Oh. Jadi dia cara Islamnya cuma di KTP, kehidupan sehari-hari harinya itu ya apa bedanya dengan agama yang sebelah. Oh. Jadi mereka ambil contohnya di situ karena yang masuk Islam lebih dulu kan tante saya. Kata kakak saya, itu coba lihat tante ini hidup dia masuk Islam tapi begitu 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 terus aja kehidupannya ada yang berubah malahan lebih kalau orang mana ada bilang lebih soe kayaknya lebih jelek kayaknya maksudnya Ya dengan Allah. orang Ya, Kristen ya, ya, ya. begitu. Dari situ saya langsung bantah. Saya bilang, kalau kalian mau lihat orang Islam yang sebenarnya itu, lihat dulu sholatnya. Kalau dia memang sudah rajin sholat 5 waktu, tapi kelakuannya masih begitu, itu berarti mungkin Islamnya mungkin, ajarannya mungkin kan yang salah. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, tapi bicaranya, oh begini, begini, bicaranya kayak menjatuhkan agama Islam, itu berarti memang orangnya yang salah, bukan akidahnya, Hmm. bukan ajarannya. Ya, 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 ya. Saya Berarti sempat bicara begitu sama karena emang yang saya juga masih saya juga mau sekali ajak kakak beradik saya orang tua saya itu untuk secepatnya mengikuti saya sih mengenal lah istilahnya ya, mengenal dulu lah agama kan betul, betul. Ya, kan biar tak kenal maka tak sayang. betul. Berarti kan Ibu bisa dikatakan tadinya kan nggak tertarik dengan Islam. Nah, kemudian lama-lama tertarik dengan Islam. Nah, itu poinnya waktu itu Ibu tertarik dengan Islam itu apa tuh, Bu? Nah ini kalau ini yang ditanya tuh saya bingung juga karena gimana ya itu makanya saya bilang saya juga ndak tahu juga sejak kapan saya mulai minat dengan agama Islam atau sejak kapan saya tertarik dengan agama ini karena itu emang datangnya sendiri kemauannya saya itu kemauan sendiri tiba-tiba aja Masya Allah. tiba-tiba apa yang saya rasa itu langsung saya utarakan ke suami saya suka mau sholat ini sekarang saya sudah mau tutup aurat sekarang ini begitu Oh, jadi saya nggak ada apa nggak tahu juga yang di sisi mananya apa begitu tapi mulai masuk di saat saya sudah mulai sholat di situ saya rasa kayaknya ini udah 100% ini hidup saya ini karena kayak kalau yang kemarin-kemarin kayak pura-pura hmm, atau bagaimana ya kalau mau katakan orang lagi jatuh cinta kan sama pasangannya begitu kan iya. kalau misalnya apa yang disukai sama pasangan kamu nggak tahu yang mana Oh, oh. walaupun dia jelek kah dia apa kamu tanya nggak tahu yang mana begitu Iya, iya, juga saya iya. kalau mau ditanya bagian Islam mananya yang buat saya sampai Oh, saya juga nggak tahu yang mana mau dibilang tapi yang saya lihat yang saya rasa di saat saya pas sudah mulai ikut sepenuhnya itu kayaknya saya sudah tidak ada beban kalau masalah alhamdulillah. orang tua saya rasa namanya orang tua tuh ke anak tidak ada mau sampai mau dibunuh kan anaknya kecuali memang Mm-mm. orang tuanya kejam. Iya, Jadi iya. saya pikir saya tuh bilang sama suami, kalau memang yang saya baca di buku taklim ini buku di kitab, kalau saya baca kitab ini, buku-buku kitab ini, kan kita harus cari ridho Allah dulu. Kalau kita cari hijrahnya, misalnya saya sempat baca, jikalau kita hijrah karena Allah, maka Allah akan mudahkan semua kan urusan kita. Jadi saya juga berpikir begitu. Jikalau saya memang betul-betul 100% saya ikut agama Islam ini karena Allah, insya Allah Allah akan gerakan hati orang tua saya untuk nerima saya itu yang begini sekarang ini. Masya Allah. Dari situ Luar biasa. jadi tidak ada yang tempat oh saya suka tuh karena mau suami saya sholat suami saya begini begitu kalau mau dipikir saya mau ambil nilai sama manusia bisa jadi kan dia mungkin cari perhatian Iya. mau pura-pura lah toh jadi saya nggak ada emang lagi suka pas di saat saya mulai sholat itu di tanggal 25 Desember di tanggal 25 Desember tahun 2013 saya memutuskan sama suami saya mau tutup aurat saya mau pakai Masya jilbab sekarang Allah.
Saya bilang di saat itu pas ya kan kita kan awal nikah tuh suami baru kelar kuliah, Hmm. pekerjaan juga masih masih ya cari-cari lah belum menetap. Mm-mm. Jadi di saat situ saya bilang saya mau beli jilbab karena saya sudah mau tutup aurat. Kebetulan ada undangan, saya mau hadir undangan. Saya mau hadir ke undangan tapi saya mau pakai jilbab, saya mau tutup. Masya Nah, di Allah. situ suami saya walaupun ngutang, jilbabnya ngutang ya Allah, Masya malu sih Allah. sebenarnya tapi apa yang ada kan malu sebenarnya saya bilang ini, tapi jilbabnya sampai sekarang juga saya masih simpan. Ini jangan dibuang, saya bilang ini walaupun udah lusuh, udah gimana gimana jangan dibuang, ini bukti walaupun ngutang saya beli ini, saya pakai jilbab ini ngutang. Masya Ya Allah. Allah. Luar biasa sekali ya suami ibu ya. Iya. Ini contoh ya Padahal buat kalau suami-suami dipikirkan yang ada harga yang nonton jilbabnya ini ya. kan seberapa? Iya. Tapi emang kemauan Allah. saya. Pas di saat itu saya keluar, saya memang ya minta maaf ya, namanya orang dari jahiliyah mau ke sini kan tahulah pakaiannya bagaimana, apa semuanya kan gimana. Jadi selama saya menikah dengan suami kan pakaian saya masih minimalis, pakaian minimalis. Hmm. Jadi di saat mau keluar sudah menutup aurat, saya tuh bingung. Ini mau pakai baju apa? Nggak mungkin pakai baju minimalis sama jilbab kan? Iya. Jadilah saya cari itu, makanya hasil dari ngutang semua. Masya Allah. Ini bukan Nggak usah ngutang bu. karena fashionnya. Nggak usah malu bu. Nggak usah malu. Ini perjuangan ini. Iya sih, setelah saya pikir-pikir ya Allah, memang kalau mau masuk. Setelah itu memang saya langsung terbayang karena saya sering baca kisah sahabiah, kisah Mm-mm. para sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Saya bilang ya Allah berarti begini juga. Maksudnya ini belum seberapa sama kehidupan mereka yang mungkin hanya pakai apa? Karung goni atau Iya. apa untuk menutup aurat kan. Jadi saya pikir ya Allah ini memang masih tergolong mudah karena ini ngutang kan. Ngutang ini bukan minta-minta kan. Iya. Tetap juga mau dibayar. Alhamdulillah saya bersyukur sekali ya Allah. Pas tanggal yang bikin saya terharu itu pas tanggal 25 Desember Nah tahun yang itu. lalu, setahun yang lalu saya masuk gereja, yang setahun kemudian siapa yang tahu hidayahnya Allah itu kan, Iya. setahun kemudian saya Berarti bisa itu benar-benar tanggal 25 ya bu ya? iya, yang saya ingat soalnya itu apa? Masya Ada Allah. acara hajatan, di tetangga rumah di sini di Tidore sini. Ini itu apa? Acaranya ulang tahun. Ulang tahunnya itu tanggal 25 Desember. Jadi Mm-mm. saya ingat persis tanggalnya karena ulang tahun yang tetangga kami itu 25 Desember. Masya Allah. Ngepas gitu ya bu ya? Itu kalau cantik ya, tanggal cantik kalau mau dibilang Tanggal cantik. memori kan. Iya iya. Jadi itu. Tapi sekarang orang tua gimana bu? Orang tua saya di Iya. Manado. Nggak maksudnya Dua-duanya. dengan Oh, kondisi ibu yang memang oh, menerima Islam kalau secara sekarang menyeluruh. alhamdulillah mereka terima. Itu makanya saya sedikit apa juga di saat mereka tahu itu saya sudah 100% ikut kan saya nggak pulang rumah di Mm-mm. media sosial pun di FB saya ganti nama semua. Hmm. Maksudnya di akun akun FB saya yang masih Kristen Mm-mm. saya ganti nama supaya kan nggak ada yang cari-cari mau kepo-kepoin begitu, nggak ada. Jadi saya ganti nama, saya hapus semua foto yang minimalis Mm-mm. pakaiannya di situ, yang buka semua saya hapus semua. Masya Walaupun Allah. itu kenang-kenangannya yang dulu sayang sebenarnya, tapi bikin apa mau disimpan, Iya. jadi Masya saya Allah. pindahkan ke laptop. Nah, Jadi sama foto, jadi baru ganti nama dari situ supaya maksudnya saya menjaga hubungan dengan orang tua karena betul. di saat saya mau posting apa kan yang nanti kena kan orang tua saya di kampung. Betul. Jadi saya Betul, betul, menjaga betul. jangan sampai ada yang mencela keluarga saya. Ih, ini anak kamu ini. Jadi saya Oh. minimalisir omongan-omongan yang nanti yang kena celaan itu. Makanya saya bilang sama suami saya di sini hidupnya aman, tenang, tapi orang tua saya di sana yang kena caci maki atau Iya. cibiran tetangga, keluarga di sana.
Iya, 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 iya. Berarti kalau ibu pulang kampung, kan ibu pakai kerudung tuh. Gimana tuh? Iya, awal awal pertama saya pulang kampung itu saya koordinasikan dengan saya konsultasi dengan teman-teman saya di sini, kata mereka di sini kebetulan saya juga kan aktif juga ikut apa ya usaha dakwah Masturo di Hmm. sini sama suami kan. Jadi saya tanya-tanya sama teman-teman saya bilang kalau misalnya saya mau pulang ini kan saya sudah tertutup. Tapi orang tua saya belum tahu kalau saya ini sudah tertutup begini. Terus bagaimana kira-kira kalau saya mau pulang? Apakah saya harus buka atau saya harus karena so pasti ini ada pertentangan akan terjadi perdebatan lah kalau saya pulang dengan begini. Teman-teman saya tetap arahkan sama suami tetap arahkan. Kalau teman-teman saya bilang terserah dari saya menjaganya bagaimana karena ini hubungan antara keluarga kan ibu dan anak. Jadi jangan sampai silaturahminya terputus atau ada terjadi sesuatu. Jadi maksud teman saya itu lihat-lihat situasi lah. Kalau memang dibutuhkan pakai, kalau enggak ya lihat-lihatlah situasi yang ada di sana. Jadi saya itu sempat bukan takut, cuman maksudnya saya siap. Saya bilang sama suami besok malam ini kan kapal malam kan dari sini. Malam ini kita berangkat, besok pagi yang jemput itu keluarga saya, papa saya yang jemput besok kita di pelabuhan. Orang tua saya ini tidak tahu kalau saya ini sudah tertutup. Jadi bagaimana ini? Bagaimana ini maksudnya? Apakah harus kalau menurut suami bilang kan kalau sama orang tua kan aurat itu kan nggak apa-apa lah kalau memang mau dibuka. Tapi saya bilang saya nggak mau buka. Saya nggak mau buka ini. Jadi kalau misalnya di saat saya ke rumah keluarga saya, kalaupun saya mau diusir atau apa, saya siap. Yang penting saya nggak mau buka ini, karena saya sudah betul-betul ini. Jadi ini sebagai pengenalan saya kepada keluarga saya, supaya saya bilang, maksudnya supaya kalau misalnya mau marah, ya marah satu kali itu saja, karena kan sudah terlanjur tertutup. Jadi kalau marah silakan marah, lampiaskan kalau marah, tapi jangan buka tutup begitu maksudnya. Jangan karena mau ikutin keinginan orang tua saya harus buka, saya nggak mau begitu. Jadi saya mau tampilkan ini saya sekarang. Masya Allah. Mau diterima atau enggak, begini sudah sekarang. Masya Allah. Jadi pas sampai di pelabuhan Manado, kita kan sampai pelabuhan Manado itu kan subuh jam 4 itu kapal sudah sampai di pelabuhan Manado. Suami panggil, ayo kita sholat subuh dulu. Saya bilang sama, tunggu mau telepon papa saya dulu. Kalau yang mana mau jemput kita itu di musola. Kita tuh di dalam musola. Saya bilang begitu. Jadi suami saya bilang, kuatkan amalan sebelum bertemu keluarga. Saya tanya, amalan apa yang mau dibaca? Saya bilang, baca aja sebanyak mungkin surat Al-Ikhlas. Insya Allah akan ikhlaskan juga sama akan lembutkan hati keluarga saya. Sepanjang habis sholat subuh itu saya baca terus Qul huwallahu terus sampai bapak saya ada di depan pelabuhan. Di saat saya bertemu dengan papa saya sama mama di dalam mobil, saya kayak terkunci. Yang biasanya kan yang paling galak itu kan mama. Yang paling galak itu mama. Mama itu yang paling menentang sebenarnya saya masuk Islam. Kendati saudara mama saya ini yang paling banyak Islam. Kakaknya sendiri aja masuk Islam, tapi dia sendiri yang menentang. Nah di saat itu kayak dikunci, emang nggak bisa bicara sama sekali. Cuma sekedar salim, say hello, tanya kabar apa, tapi tidak ada sama sekali disinggung masalah jilbab, masalah apa nggak ada. Tapi jantung saya sudah mau jatuh. Saya langsung bilang sebenarnya harus siap dalam situasi seperti ini. Memang saya harus siap karena saya cuma bilang sama suami, kalau suami mendukung, insya Allah saya siap. Walaupun itu apa konsekuensinya, saya siap. Yang penting ada suami di belakang ya, jangan lari. Alhamdulillah diterima. Tapi setelah kurang lebih saya pulang kampung itu seminggu di sana di rumah keluarga.
Setelah seminggu di rumah keluarga, pas mau pulang kan diantar lagi di pelabuhan. Pas diantar, mama saya bilang, pakai bahasa Manado nih supaya nanti ditranslate. Mama saya bilang, Ngana jangan terlalu sering masuk masjid. Nanti semua jatuh cinta dengan masjid. Mama saya bilang, kamu jangan terlalu sering masuk keluar masjid, nanti mau jatuh cinta dengan masjid. Alhamdulillah apa yang dikatakan mama saya itu terbukti. Itu makanya saya bilang ternyata ucapan doa, ucapan mama saya itu doa. Masya Allah. Apa yang dilarang itu yang terjadi. Masya Allah. Dan dari situ memang alhamdulillah Ibu Cici tidak ada hambatan ya. Iya. Pakai jilbab sampai sekarang ya. Keluarga juga Iya. sudah bisa menerima ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur waktu setelah saya pulang itu, setelah setelah banyak drama mau tutup aurat apa semua, setelah saya pulang untuk yang ketiga kalinya saya kaget pas sampai di rumah. Pas mau istirahat sedikit, mama saya ketuk pintu. Ci, ini ada karpet buat sholat, alas di situ. Oh gitu. Masya Disediain Allah. karpet. Ya Allah, saya sampai menangis di dalam. Ya Allah, saya langsung menangis. Saya langsung bilang, ini tempat ini mudah-mudahan mama saya juga dapat hidayah juga di rumah Amin. sini. Karena dia Amin sudah ya Allah. yang dulunya dia tuh keras, sekarang dia sudah jadi lembut. Masya Malah dia Allah. yang siapkan juga. Dia yang siapkan juga tempat untuk sholat. Karena di rumah kami kan ada peliharaan anjing. Iya. Rumah orang tua saya ada peliharaan anjing. Jadi mama bilang saya, ini karpet bersih, silakan pakai sholat di alas di situ. Masya Allah. Alhamdulillah dari situ saya sudah, wah ya Allah, ini kayaknya besok sudah masuk Islam, so ini mama ini. Tapi Enggak sabar. apa namanya? Saya sangat apresiasi sama orang tuanya Ibu Cici ya, yang sampai sebegitunya ya, ngasih karpet gitu kan. Kemudian mendukung juga ya dalam aktivitasnya Ibu Cici juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah berarti sekarang Ibu Cici Makanya saya ini, bilang, gimana? itu makanya saya bilang memang Allah maha membolak-balikan hati ya. Betul. Yang dahulunya keras seperti apa, itu saya langsung teringat ini sama seperti sahabat Umar ya, yang Ya. mau membunuh Rasulullah tapi dia masuk Islam. Betul. Allahu Akbar. Jadi saya termotivasi semua dari kisah-kisah para sahabat itu. Masa Masya sih yang Allah. sahabat sekeras Umar saja bisa, masa hati mama saya cuman ya sekeras-keras apalah. Ya, itu makanya. Bantu doa lah supaya Amin. bisa sama-sama. Ya yang penting Ya Allah. sekarang niatan Ibu Cici sudah ada untuk bisa membawa orang tuanya Ibu Cici ke jalan yang benar. Gitu ya. Saya doakan Ibu Cici dan keluarga diistiqomahkan ya. Orang tua juga bisa segera masuk Islam juga agar bisa bareng-bareng Amin ya Allah. sholat Id, puasa juga Iya. bareng-bareng ya kan. Kan seru ya Bu ya. Masya Allah. Saya bukan pikirannya di situ. Saya tuh pikirannya begini. Ya Allah, saya tuh jauh di perantauan kan sama keluarga inti mama papa saya jauh. Tapi saya selalu bilang, ya Allah, cukuplah di dunia ini kita terpisah, tapi jangan di akhirat nanti. Wah, Masya Allah. Dalam itu. Dalam sekali ya. Iya, Doanya luar biasa itu. cukuplah ini jarak. Cukuplah jarak ini yang terpisahkan tuh antara darat dan lautan, cukuplah terpisah. Tapi jangan nanti di akhirat di saat saya sudah masuk ke surga lah kan, insya Allah. Iya. Orang tua saya nggak ada. Betul. Saya selalu motivasi sama anak-anak saya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, Kak, nanti kalau besar jadi hafiz ya, saya Masya bisa Allah. syafaat sama Oma, Amin. Opa, sama Amin, Umi ya juga, kan dipanggilnya Umi, sama Umi juga Iya. bisa jadi syafaat juga nanti. Amin. Kan, Amin ya itu Allah. ya makanya saya bilang. Masya Allah. Luar biasa sih memang perjuangannya ya. Jadi suami juga di belakang nggak lari gitu ya. Ya tetap ada di belakang Iya, Ibu saya Cici. yang penting backing saya kuat, Luar yang biasa. penting backing kuat, saya aman di depan. Iya. Nah ini patut dicontoh ya buat suami-suami yang lain ya.
Ya. walaupun istrinya sudah muslimah, ya, tetap harus menjadi tulang punggung ya, karena kan ada di belakang istri juga gitu kan, untuk bisa mendukung. Iya, Bahkan yang sampai siap. tadi saya tuh Iya, apresiasinya yang kepada suami adalah sampai mau ngutang loh, ya kan, ngutang untuk belikan kerudung. Karena saya yakin suami Bu Cici itu tahu aduh, kalau sebenarnya. ada apa namanya, kalau ada hidayah masuk itu langsung disambut. Saya yakin suami ibu tuh tahu tuh, masya Iya, Allah, luar kan. biasa. Mak- iya, makanya kan begitu juga di Ayah Sofia. Begitu ya, karena kan saya di bidang dakwah. Jadi di saat ada persyaratan suami saya yang selalu mendukung. Ini Masya orang mau Allah. syahadat ditunda-tunda, mau tunggu momen apa, enggak usah. Jadi kalau untuk momen ya tunggulah, oke lah, syahadat lagi lah maksudnya. Tapi kalau untuk orang bilang, oh saya mau masuk Islam malam ini pun biar cuman apa yang ada langsung disyahadatkan, jangan langsung ditunda-tunda karena besoknya kita nggak tahu Iya, apa yang akan terjadi. betul betul. Masya Allah. Luar biasa Jadi Ibu Cici. apa yang saya dapat juga dari suami saya, dari teman-teman Mas Turo saya terapkan itu ke Ayah Sofia. Saya pikir jangan cuma saya yang tahu, teman-teman saya juga di Mu'alaf yang di Ayah Sofia itu harus tahu apa yang saya tahu. Betul. Itu yang menjadi buah pikiran saya sebenarnya, beban pikiran saya sampai saat ini. Apa yang saya tahu masalah sahabat, masalah Islam, masalah ini fikih apa semua, saya ingin tuh teman-teman saya juga tahu karena ini yang teman-teman saya kan Bapak udah lihat sendiri yang masih muda itu Iya, berapa orang, yang udah iya tua itu betul. berapa orang. Oh, Kan rata-ratanya kan udah berusia di atas usia 50-an. Saya juga betul. sempat ini udah 50-an kan masih sayang juga. Jadi cuman kendalanya kita juga di sini di Kabupaten Sangihe ini mungkin karena terluar apa ya ini. Iya, terluar betul. Terluar. Jadi iya, jadi tenaga pengajarnya juga emang bersyukur alhamdulillah kalau ada yang sukarelawan, tapi kebanyakan ada yang mungkin minta bayaran apa semua. Hmm, Karena juga kan kita di sini terbentur di ekonomi ya. Makanya iya iya kemarin iya. sempat Iya. bincang-bincang dengan Pak Bambang ya. Iya betul. Sekali cuman itu lagi diusahakan. Saya bilang walaupun niat baik kita ada, tapi kalau donatur nggak ada, nggak jalan ya. Ya Allah. Masya Allah. Tapi gini, karena saya sudah pernah ke sana dan saya tahu betul Iya, kondisi saudara-saudara kita di sana itu seperti apa. iya, Sudahlah minoritas, jauh, iya, terluar pula, dan iya, aksesnya juga terbatas ya. Di sana itu betul. kecil sekali ya. Jadi, Betul, itu makanya mau kalau ada apa-apa mau lari ke belakang gunung, mau lari nah ke depan itu, laut. Jadi kita dikepung tuh, dikepung mau masya ngapain. Allah. Belum lagi yang Cuman di ada sini di yang samping-samping Pulau Sangihenya ya, itu banyak iya, sekali yang itu. anak-anak pulau itu, Betul. Ya pulau-pulau Allah. kecil di sini. Nah, Itu saya mau makanya tanya Bu. kemarin yang sempat dibilang, Ya, saya mau ya, tanya Bu. Kemarin kan kita juga kan sempat ada serah terima Al-Quran Wakaf ya. Nah, di ya. situ Al-Quran Wakaf itu sebenarnya itu kebutuhannya seperti apa? Dan kemudian apakah dengan kedatangan Al-Quran Wakaf ini bermanfaat atau tidak? Dari yang saya lihat ini sebagai ini mualaf yang ada di naungan Ayah Sofia ya. Hmm? Mualaf yang rata-rata yang ada di bawah naungan Ayah Sofia di Kepulauan Sangihe ini, jujur kita di sini masih di kelas Iqra, pengenalan Hmm. huruf hijaiyah. Kalau untuk ke Al-Quran itu mungkin baru ada, kalau dalam persenan mungkin cuma baru ada 5%. Hmm. Tapi ini untuk yang mualaf ya. Jadi saya bersyukur juga kalau memang dari Badan Wakaf kemarin sempat bawa Al-Quran itu, alhamdulillah itu untuk yang non mualaf juga bisa pakai atau anak-anak yang mualaf, Masya Allah. anak-anaknya yang mualaf ya. Iya. Ya, karena kan bisa jadi mamanya ini belum bisa baca tapi anaknya sudah Iya, betul. bisa baca Al-Quran. Jadi itu
di saat itu saya juga pikir alhamdulillah juga ini sedikit terbantu kita di sini, karena untuk sekelas Al-Quran ada saja kan satu rumah itu di kampung nggak ada Al-Quran, karena emang mungkin ekonominya belum mampu untuk beli Al-Quran, tapi dengan adanya ini badan wakaf Al-Quran ini itu bisa tersalurkan ke sampai pelosok desa yang kemarin itu. Iya, betul betul. Kalau Tahuna kan udah di kota ya, istilahnya kota. Tapi untuk yang kemarin yang kata Bapak itu yang di Pulau Beng itu apa semua itu kan memang belum tersentuh. Akses untuk mau ke sana saja masih tunggu angkutan perahu mau ke Betul. sana kan tidak tiap hari juga mau ke sana. Ini perahu Betul. ini kecuali kalau memang mungkin hari-hari tertentu. Jadi apalagi orang mau bawa Al-Qur'an ke sana. Nah, itu Memang dia. belum ada. Jadi untuk Al-Quran yang baru badan wakaf Al-Quran ini saja yang bawa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Cici ya, sudah membantu apa namanya Iya, dakwah di benar-benar. sana. Karena Yang kami yang ada di Jakarta ini, yang jaraknya sangat jauh, belum bisa memberikan yang lebih. Ya, kemarin itu saya dapat banyak sekali informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke saudara-saudara Muslim kita yang ada di kota Jakarta dan kota-kota lain dan kota-kota lain besarnya. Jadi gimana ya? Kalau bisa dikatakan tuh perjalanan kemarin saya ke Manado, Sangihe itu perjalanan yang luar biasa, bertemu saudara-saudara kita di sana dan saya jadi tahu seperti apa kondisi yang sebenarnya. Begitu Ibu iya, Cici. Masya Allah. Ibu Cici terima kasih sudah bincang-bincang dengan kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tambahan motivasi buat saya pribadi yang masih fakir ilmu dan juga sahabat wakaf yang menonton cerita ini. Dan mudah-mudahan Ibu Cici dan keluarga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang paling besar harapan saya adalah agar orang tua Ibu Cici bisa login atau bisa syahadat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Cici, terima kasih banyak atas waktunya. iya. Ya sama-sama Bapak. Salam buat suami dan anak-anak. Iya Baik Pak. sahabat wakaf, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua dan kita jangan mau kalah dengan Ibu Cici yang semangatnya luar biasa, yang memang beliau dididik dari kecil di lingkungan atau keluarga Kristen. Tapi kita yang dididik dari kecil, ngaji dari kecil sampai sekarang besar, itu jangan sampai kalah perjuangan dakwahnya dengan Ibu Cici. Karena fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu pahalanya sangat besar. Baik, jika video ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Quran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran
bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.